warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodi Ardiansyah. Saya adalah mahasiswa PPLK 2020 jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Untirta. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang gambar teknik, mulai dari definisi, fungsi dan sifat, standarisasi, jenis-jenis garis, hingga pengenalan software untuk gambar teknik. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu gambar teknik dan kenapa kita harus belajar gambar teknik. Nah, apa itu gambar teknik? Gambar merupakan bahasa teknik yang diwujudkan dalam kesepakatan simbol. Gambar ini dapat berupa gambar sketch, gambar proyeksi, gambar perspektif, gambar denah, dan gambar situasi. Jadi, gambar teknik adalah gambar yang menggunakan cara-cara, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para ahli teknik atau teknisi. Gambar teknik paling awal yang pernah ada adalah gambar denah yang dibuat untuk sebuah benteng dan digambarkan oleh insinyur bangsa Kaldea kira-kira 4000 tahun yang lalu. Nah, insinyur ini bernama Gudea. Dia mengukirnya di atas kepingan batu. Gambar itu serupa dengan denah yang dibuat oleh arsitek Jerman sekarang. Walaupun gambar yang tadi itu merupakan gambar yang sudah dibuat 4000 tahun yang lalu, tetapi gambar itu masih bisa dibaca karena ini membuktikan bahwa gambar merupakan sebuah alat komunikasi yang paling efektif daripada atau dibandingkan dengan bahasa tulisan. Teori tentang proyeksi benda dalam bidang imajinasi atau bidang proyeksi telah dikemukakan oleh arsitek Itali. Teori ini disebut dengan teori perspektif. Nah, kenapa sih kita harus belajar gambar teknik? Sebab dalam pembelajaran gambar teknik terdapat berbagai jenis gambar yang akan digunakan dalam sebuah perancangan. Contohnya atau salah satunya adalah perancangan instalasi listrik. Dalam instalasi listrik juga nih, gambar teknik berperan sebagai bahasa tertulis dalam bentuk gambar antara si perencana dan si pelaksana. Dan konsekuensinya, si perencana dan si pelaksana ini harus benar-benar memahami gambar teknik tersebut. Dalam arti, si perencana dan si pelaksana ini harus benar-benar bisa membaca, terus membuat, dan mengoreksi sebuah gambar tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah PUIL, yaitu Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Sehingga dalam pembuatannya lebih hati-hati dan lebih teliti, dan juga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan orang lain. Selanjutnya adalah fungsi gambar teknik. Gambar teknik memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai sarana penyampaian informasi, standar dokumentasi, dan penuangan gagasan atau konsep. Fungsi gambar teknik yang pertama sebagai penyampaian informasi. Pada awal perkembangannya, perencanaan dan pembuatan produk-produk teknik dilakukan oleh orang yang sama. Tetapi pada zaman ini, atau teknologi sudah semakin maju, perencanaan dan pembuatan produk-produk teknik dilakukan oleh orang yang berbeda. Oleh karena itu, gambar berfungsi sebagai penerus apa yang dimaksud si perancang kepada orang-orang yang bersangkutan, seperti si pembuat, si perakit, atau si pemeriksa, bahkan orang yang dari negara lain yang berbeda bahasa. Nah, oleh karena itu,
gambar perlunya adanya standar yang diperlukan gitu, sehingga apa yang dibutuhkan oleh para teknisi itu sesuai dengan aturan-aturan dan gambar berfungsi sebagai penyampaian informasi dan alat komunikasi secara universal, sama halnya seperti bahasa lisan ataupun tulisan. Fungsi gambar sebagai standar dokumentasi adalah yaitu gambar merupakan dokumen yang sangat berharga bagi sebuah industri, sehingga gambar ini akan disimpan dan dipadatkan untuk dipakai di kemudian hari atau sebagai referensi, sehingga gambar ini berfungsi sebagai dokumentasi. Fungsi gambar teknik yang ketiga yaitu sebagai penuangan gagasan. Dalam perencanaan, konsep abstrak sering terlintas di dalam pikiran dan diwujudkan dalam bentuk gambar melalui proses. Masalahnya pertama-tama dianalisa dan disintesa melalui gambar. Gambar tersebut dievaluasi dan diteliti. Proses tersebut diulang-ulang sehingga menghasilkan gambar yang lebih sempurna.